pada hari ini dengan Aswida, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya hari ini kita kembali dengan Aswida dan di sini sudah dengan Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo Bu Wida. Oke. Baik. Halo Mas Devi. Ini luar biasa Bu, ya. Oke, baik. Pada hari ini pastinya dengan di setiap harinya ya kita ada Aswida. Jadi hari ini kita akan diskusi Ya, tentang SLAF ya. Jadi tentang SLAF. Betul. Jadi sedikit diskusi tentang SLAF pastinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana itu SLAF, nah ini kita akan sharing tentang SLAF Insight. Oke, baik. Pada Bu Wida, saya persilakan Bu diskusi hari ini. Ya, ini kalau kita lihat lukanya baru loh ya kemarin ya. Jadi ada satu diskusi saya dengan tim di Bandung, ya, Hooker di Bandung. Ini ada satu kasus luka, pasien usianya 50 tahun, ini sudah 29 kali ya. Kalau lihat lukanya sih sebetulnya sudah healing ya, kalau dilihat gitu. Tapi pasiennya masih ngeluh nyeri nih, dan eksudat masih keluar gitu. Coba kalau kita lihat penampakannya dari bawah Pak Devi, ini kan penampakan dari samping, kita lihat di situ ada titik ya, ada titik yang saya tanda anak panah ya, ada titik di situ, gigi tanda panah. Oke. Di anak panah saya itu ada titik di situ, itu kan mesti dicek. Itu kenapa ya kok masih keluar cairan yang lebih banyak? Kalau seperti itu kita mesti harus lakukan perabaan dari semua sisi. Yuk next yuk Pak. Nah, kita lihat. Oke, ya. Jadi pada saat kita lihat dari tampak bawah, itu ada sedikit lesung pipit ya di di lukanya Bapak Ibu, karena epitelnya sudah lebih dulu tumbuh ya, masuk ke dalam atau yang kita kenal dengan nama epibol ya. Epibol. Oke, jadi di situ lihat ada titik SLAF. Di beberapa tempat ada titik SLAF. Terus kemudian yang panjang itu ada letak yang kok kelihatannya panas ya di daerah situ. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita mesti ada curiga, mesti ada benda asing di dalam. Atau yang dikenal dengan nama SLAF. Jadi orang kadang-kadang berpikir kalau scab itu kayak keras scab keras, fibrin di atas luka itu dikenal dengan fibrin, tapi itu bukan SLAF ya, bedakan. Karena SLAF itu sebetulnya jaringan nekrosis ya, yang tidak bisa, yang menghambat proses penyembuhan luka. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah, bisa jalan ya Mas Devi ya? Oke. Jadi yang kita lakukan adalah, kita ambil nih. Mungkin di slideshow kali, ini slideshow ya? Slideshow, oke. Nanti aku share sebentar lagi Bu, aku cari dulu ya videonya ya. Oke. Jadi kalau yang kita sebut SLAF, kita tuh selalu berpikir kalau SLAF itu plus, karena warnanya kuning gitu ya. Tapi SLAF itu bukan plus Bapak Ibu. SLAF itu adalah jaringan nekrosis. Jadi memang dia adalah salah satu faktor yang bikin proses penyembuhan kita terhenti gitu ya. Kalau kita lihat tadi luka ya sudah menutup gitu ya. Persepsi kita di dalam nggak mungkin dong itu terjadi masalah, ya. Di dalam nggak mungkin dong terjadi masalah. Tapi pada kenyataannya, karena keluhan pasiennya masih merasa nyeri pada saat berjalan, terus kemudian disertai pada saat perabaan tuh kita lihat kok bengkak gitu ya. Kalau feeling kita jadi perawat luka tuh, secara skill tuh pada saat kita perabaan kok kelihatannya ada benda ini di dalam ya yang lunak-lunak. Mestinya kalau jaringan granulasi kalau dia makin baik ya, proses penyembuhan lukanya makin bagus, mestinya dia agak keras gitu ya. Artinya terjadi pengikatan jaringan makin bagus. Tapi kalau ini enggak, dia itu seperti ada kantong di dalam. Seperti ada kantong di dalam. Nah, kantong yang seperti ini itu yang mesti harus kita pikirkan untuk segera dibuang. Bisa Mas Devi? Oke, bentar.
Oke, jadi memang SLAF ini sering kalau kita diskusi ya dengan para wound clinician, ini di dalamnya ada Cyton nih gitu ya. Oke, bisa jalan ya. Jadi suka deg-degan kan kalau ngelihat seperti itu. Kita lihat di luar tampak bagus, tapi kenyataannya di dalam itu tidak tumbuh. Oke. Jadi kita ambil aja ujungnya, terus kemudian kita ulir. Ingat ya, bukan dipaksa keluar, tapi kita ulir aja. Dengan sistem autolisis, dia akan melunak dengan sendirinya. Oke, dengan sistem autolisis, dia akan melunak dengan sendirinya, dan kita bantu untuk dikeluarkan. Kelihatan ya? Oke, nah ini adalah dead tissue tadi tuh, jaringan nekrosis yang ada di dalam. Harapannya, setelah ini dikeluarkan, besok kita lihat, karena baru tanggal 27 bulan 7 kemarin ya. Jadi harapannya adalah SLAF atau jaringan nekrosis tadi itu terbuang, terus kemudian proses penyembuhan luka akan berjalan dengan baik. Gitu Mas Devi. Oke, jadi pastinya kesimpulannya apa nih Bu? Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat ya ada luka, padahal kita melihatnya dia sudah mulai healing ya, terus kemudian dia stuck dan pasien ngerasa nyeri dan pada perabaan atau palpable kita, palpasi kita itu tampak dia seperti ada isi. Nah, jangan takut ya, langsung cari aja mana ujungnya yang ada warnanya kuning, terus kemudian kita tarik ulir perlahan. Kalau itu bisa lepas, yakin bahwa proses penyembuhan luka akan berjalan dan segera luka akan menutup ya. Oke, jadi autolisisnya kita paling tepat ini menggunakan dressing apa Bu? Paling tepat untuk autolisisnya? Semua dressing ya, semua balutan itu pasti dia bertujuan untuk menciptakan suasana lembab. Oke ya, suasana lembab pada luka. Yang paling penting adalah jangan sampai disumbat, karena kalau disumbat itu cukup berbahaya. Kalau kita lihat kan lukanya udah terdiri dari jaringan yang bagus di atasnya. Ya, jadi itu sebetulnya kita lindungi aja di atasnya supaya tidak kenapa-napa gitu ya. Boleh menggunakan metcovazin salep boleh, oke. Terus kemudian di sekitarnya juga boleh yang epitelnya boleh ditutup dengan hydrocolloid. Jadi kita bisa bikin puzzle dressing, mix and match ya. Sehingga jaringan matinya segera bisa ditarik keluar seperti tadi. Ingat ya, feelingnya sebagai perawat luka tuh harus dipakai. Ya. Oke. Feelingnya jadi perawat luka harus bisa dipakai. Sebagai perawat luka harus ditingkatkan lah istilahnya ya. Jadi digunakan. Jadi Bapak Ibu. Iya, harus diasah tuh. Ya. Jadi ada SLAF tadi Bapak Ibu, setelah autolisis nanti akan diangkat pelan-pelan dan akan keluar SLAF-nya itu dari dalam tadi ya. Oke, baik, pastinya ya, Bapak Ibu, diskusi kita hari ini tentang SLAF. Jadi kalau ada jaringan avaskuler, SLAF inside ya. Ya, SLAF ini yang masuk dalam inside. Jadi Bapak Ibu wajib autolisis ya. Jadi semua jaringan avaskuler maupun kuning dan hitam wajib autolisis. Jadi Bapak Ibu sampai ketemu di Aswida selanjutnya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Ida hari ini. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.